Shalom, apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita masuk ke dalam foto. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita pada pagi hari ini. Mari bernyanyi dengan suara merdu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian kita, Betapa Hatiku. Suaranya yang merdu ya, harus terdengar. Hatiku berterima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan hanya ini Tuhan persembahku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. 1 tahun lamanya Tuhan, di 2020 Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Tuhan masih melindungi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan masih dalam keadaan sehat, masih bisa bernyanyi, masih bisa berdoa, merasakan nafas kehidupan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami, pencipta kami Tuhan, dan kami begitu bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hingga pada 2021 ini Tuhan, kami memulai lagi dengan tahun yang baru, dengan hidup baru kami Tuhan yang lebih layak di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa yang kami perbuat. Layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu BNKP Bandung, untuk memuji Tuhan, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi Tuhan melayani Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami ini, memberkati ibadah kami ini, melayakkan kami dalam ibadah kami ini Tuhan. Mulai dari awal kami memulai hingga nanti kami menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan.
Begitu juga Tuhan, biarpun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam sekolah minggu kami ini Tuhan, karena situasi pandemi yang masih berada di sekitar kami, yang masih kami rasakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan anugerah-Mu, kami tidak akan kekurangan kemuliaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami ini. Tuhan akan hadir, Tuhan akan menyertai kami, dan kami siap memuji Engkau Tuhan, dan kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah kami ini. Layakkan hati kami Tuhan, hati kami siap, bahkan jiwa dan raga kami anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, masih ada sukacita? Masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Baik, kita akan menyanyikan pujian kita, satu lagu lagi untuk Tuhan, yaitu Setinggi-tingginya langit. Suaranya harus keras, harus yang lantang dan merdu. Oke? Ayo, kita bernyanyi, boleh sambil bertepuk tangan, sambil melakukan gerakan boleh ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, teriak. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tinggi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Silahkan siapkan Alkitabnya masing-masing. Nah, kita akan hari ini mendengarkan sesuatu yang sangat istimewa. Ya, Tuhan Yesus hebat. Ayo kita mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami satu minggu ini Tuhan. Engkau masih bersama-sama dengan kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, pagi minggu ini Tuhan. Kami bisa beribadah biarpun secara online, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selalu nyata. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab tentang mujizat-mujizat yang telah Kau lakukan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang diam dalam hati kami, dalam diri kami, sehingga firman Tuhan ini Tuhan bisa kami lakukan dan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami, ini seluruh jiwa dan raga kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini bertemakan tentang air menjadi anggur. Nah, bacaannya dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik boleh nanti dibuka Alkitabnya, nanti boleh dibacakan ulang lagi dengan papa dan mamanya. Dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, hari ini kita akan berbicara atau mendengarkan cerita Alkitab atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sebuah pesta pernikahan di Kana. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu pesta besar atau pesta pernikahan?
Pesta pernikahan itu adalah sebuah pesta yang dilakukan seseorang, ya, laki-laki yang sudah dewasa, perempuan yang sudah dewasa, itu mereka akan membentuk sebuah keluarga dan disitulah terjadi pesta pernikahan. Nah, yang namanya pernikahan, yang namanya keluarga, wanita dan laki-laki yang dewasa berjanji untuk mencintai satu sama lain dan selalu hidup bersama. Nah, sebuah keluarga, sebuah pernikahan harus selalu bahagia. Nah, karena harusnya selalu berbahagia, adik-adik, makanya ada sebuah pesta pernikahan. Waktu itu sebuah pesta pernikahan di Kana, ya, ada sebuah keluarga baru yang dibentuk. Nah, di sana ada banyak sekali orang dan dirayakan secara istimewa. Itu banyak tamu-tamu yang datang dan termasuk tamunya pada saat itu adalah siapa? Ada Tuhan Yesus, ada teman-temannya Tuhan Yesus juga. Terus ada siapa lagi? Ada banyak sekali. Pokoknya orang-orang yang merayakan kebahagiaan, ya, pernikahan atau sebuah keluarga baru, biasanya akan banyak tamu yang datang. Dan adik-adik, pada saat itu terjadilah sebuah peristiwa yang sangat besar yang diceritakan di dalam Alkitab. Waktu itu Tuhan Yesus saking banyaknya, karena begitu banyaknya tamu yang datang, persediaan makanan, bahkan anggur pada saat itu yang harusnya disuguhkan kepada para tamu waktu itu, begitu Tuhan Yesus dan ibunya Maria datang juga, itu pas bagian mereka semua, ya, bahkan anggurnya itu habis. Lalu datanglah Maria kepada Tuhan Yesus mengatakan demikian, anggur yang harusnya untuk kita sudah habis. Lalu bagaimana nih caranya nih adik-adik? Coba kita pikirkan. Kira-kira bagaimana ya, sementara keluarga ini baru membentuk keluarga baru, terus orang-orang sangat bergembira, sangat berbahagia menyambut keluarga yang baru ini di pesta pernikahan ini. Lalu Maria mendekati Tuhan Yesus, dia bilang apa? Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah, dia mampu mengatasi segala masalah yang terjadi. Lalu Maria pergi kepada pelayan-pelayan itu lalu mengatakan demikian, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sana ada 6 tempayan besar. Ya, 6 tempayan besar ini adalah tempat air, ya, tempat air yang sangat besar. Tempayan itu seperti gentong kayaknya, ya. Nah, adik-adik, tempayan-tempayan itu besar dan kosong. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, istilah tempayan-tempayan itu dengan air penuh. Jadi diisi dengan air semua tempayannya. Lalu pelayan-pelayan itu melakukannya nih, mereka isi nih tempayan-tempayannya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sekarang sendokkan air itu yang dari tempayan itu lalu berikan kepada pemimpin pesta, ya. Lalu pelayan membawanya. Lalu sesuatu yang sangat ajaib pun terjadi. Apa coba adik-adik? Jadi yang tadi minuman, yang anggurnya tadi katanya habis, ya, lalu air yang di dalam tempayan itu yang mereka bawakan kepada pemimpin pesta berubah menjadi apa? Menjadi anggur. Betul sekali. Ingat-ingat ya, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia mengubah air, ya, air yang di pesta Kana menjadi anggur. Lalu pemimpin pesta pun sangat menyukai anggur tersebut, ya, katanya rasanya sangat enak. Dia berpikir saking enaknya itu adalah anggur terbaik dan terenak dari seluruh pesta yang dia hadiri. Lalu adik-adik tahu nggak dari mana anggur tadi berasal? Coba dari siapa ya anggurnya? Kan tadi anggurnya habis. Dari Tuhan Yesus. Ya, betul, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Dia melakukan mujizat. Lalu, kenapa bisa dia melakukan mujizat? Karena dia adalah anak Allah. Betul sekali. Lalu orang-orang yang datang ke pesta itu melihat semua kemuliaan Allah dan percaya kepadanya. Mereka mengerti bahwa Yesus memiliki kemuliaan dan dia adalah anak Allah. Nah, adik-adik, cerita Alkitab yang kita dengar pada hari ini memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, Juru Selamat manusia,
penolong manusia yang diutus oleh Allah. Dia berkuasa atas diri kita sebagai ciptaannya yang paling mulia dan berharga. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat karena Dia adalah anak Allah. Dia diutus oleh Allah. Jadi adik-adik, kita tidak seharusnya khawatir akan apapun juga yang terjadi dalam diri kita. Cukup seperti Ibu Yesus tadi, ya, Ibu Maria, Ibu Yesus tadi, dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan mengatasi, Dia akan menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi karena Tuhan Yesus mampu dan berkuasa. Lalu tugas kita sebagai anak-anaknya apa? Apa coba tugas kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu? Tugas kita apa? Cuma satu. Apa itu? Melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan Yesus ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Ya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita, umatnya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20b. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Isinya seperti ini. Yesus adalah anak Allah. Sangat singkat sekali kan? Sekali lagi, harus dihafalkan untuk minggu depan ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Bareng-bareng ya, sekali lagi, suaranya yang keras, yang lantang. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi Mujizat Itu Nyata. Kita siapkan hati kita untuk menutup ibadah kita. Katakan bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan yang bisa kami lalui pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mohon ampun bila kami banyak melakukan kesalahan Tuhan. Selama ibadah kami tadi Tuhan, baik itu kami kurang fokus, baik itu kami tidak serius mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami anak-anak-Mu untuk selalu menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar Tuhan Yesus.
di mana Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan di pernikahan di Kana. Kami percaya bahwa Engkau adalah anak Allah yang kudus, Engkau adalah juru selamat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mampu melakukan mujizat, bahwa Engkau tak terbatas, bahwa bagi kami mustahil sekalipun Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau mampu, Engkau berkuasa. Jadi sudah selayaknya kami Tuhan, anak-anak-Mu, tidak perlu khawatir untuk apapun juga dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan, bisa kami lakukan, bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk melakukan hidup kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia Tuhan di dalam Engkau, anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online Tuhan pada minggu ini Tuhan. Biarlah hati mereka tetap tergerak Tuhan, biarpun kami tidak bertemu langsung Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus, tujuan kami hanya satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan, dan biarlah seluruh ibadah ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online di minggu depan. Sampai ketemu, sehat-sehat semuanya.